Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Lucy Syafrina Borna Sitohang, beserta 5 rekan saya, yakni Charles Alexander Ridwan, Evelyn Novilia, Manisha Leoriska Wiharsya Putri, Rian Agus Kurnianto, dan Wiranto Saputra. Kami dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, kelas A, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Izinkan kami untuk memaparkan materi tentang positive displacement kompresor. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kompresor. Kompresor secara sederhana dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan untuk kebutuhan industri dan domestik. Kompresor ditemukan untuk pengangkutan material, kontrol geser dan katup, pembersihan material, penanganan komponen, dan penyemprotan material. Meskipun alat pembangkit udara tekan adalah sama, cara kerja kompresor mungkin berbeda untuk setiap alat, tergantung pada persyaratan operasional yang disesuaikan dengan tekanan dan volume kerja. Secara umum, kompresor digunakan atau dioperasikan untuk menyediakan udara bertekanan tinggi. Prinsip pengoperasian kompresor semacam itu umumnya ditemukan pada mesin mobil. Fungsi kedua kompresor adalah untuk mendukung reaksi kimia dengan meningkatkan tekanan sistem. Kompresor juga berfungsi menyalurkan gas dan bahan bakar cair dengan memasang pipa gas. Selain itu, kompresor digunakan dalam fungsinya sebagai konveyor udara untuk sumber listrik dalam hal alat angkat pneumatik berat. Kompresor dari sudut pandang fungsional ada dua jenis kompresor, masing-masing dengan proses kerja kinetik, dan yang kedua adalah kompresor dengan proses kerja dinamis. Pemindahan tipe kompresor. Model kompresor ini bekerja berdasarkan prinsip perpindahan positif, di mana udara dikompresi oleh tindakan mekanis. Pada saat yang sama, volume ruangan berkurang, yang secara otomatis meningkatkan tekanan di dalamnya. Tekanan tinggi digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan nama kompresor sebelumnya. Model kompresor perpindahan positif ini digunakan dalam kompresor reciprocating dan rotary. Kompresor model dinamis adalah mesin aliran kontinu di mana elemen berputar dengan cepat mengedarkan udara dan mengubah tekanan. Ini menarik udara dari satu sisi dan memampatkannya dengan percepatan massa, yang meningkatkan energi kinetik sehingga menjadi tekanan tinggi. Peningkatan tekanan udara terjadi dengan konversi energi dari kecepatan udara menjadi tekanan. Volume ruangan tetap konstan, tetapi udara di dalam ruangan menerima kecepatan. Pada saat yang sama, kecepatan berubah menjadi tekanan. Hal ini dapat terjadi karena volume udara dalam suatu ruangan tetap berada di bawah tekanan. Kompresor yang menggunakan model dinamis ini biasanya adalah perangkat aliran aksial turbo. Perkenalkan, nama saya Manisha Leoriska Wiharsya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun kompresor. Nah, mesin kompresor memiliki komponen pelengkap di dalamnya yang saling menunjang dalam proses kompresi udara. Yang pertama yaitu ada kerangka atau frame. Fungsinya adalah mendukung semua beban dan tempat dudukan bagi bantalan silinder, poros engkol, dan tempat penampung minyak pelumas. Yang kedua yaitu drain valve. Drain valve ini berperan untuk mengatur tekanan udara pada tabung penyimpanan udara. Biasanya terdapat hasil uap berupa air dalam tabung penyimpanan udara dan kotoran yang ikut masuk ke dalam tabung yang nantinya akan dibuang melalui perangkat ini. Yang ketiga yaitu ada fluid cooler. Fluid cooler berperan untuk mengatasi overheat pada mesin kompresor agar tidak terjadi ledakan yang dikarenakan suhu panas akibat proses kompresi pada mesin. Selain itu, alat ini dapat mendinginkan dan mengontrol suhu tekanan udara pada mesin. Yang keempat yaitu ada hose. Hose merupakan selang khusus yang digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan. Biasanya selang ini mampu menahan tekanan kuat yang dihasilkan tabung udara. Umumnya alat ini berbahan karet yang memiliki panjang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan memiliki bentuk spiral serta ada juga yang lurus. Yang kelima ada hose fitting. Hose fitting ini alat yang terpasang pada pangkal hose dengan menggunakan pressure tools. Alat ini berfungsi menghubungkan hose dengan mesin kompresor. Selain itu, hose fitting terhubung dengan bell valve.
Hose fitting juga terdapat pada ujung dari hose yang berfungsi menghubungkan hose dengan perangkat lain seperti pada pistol angin maupun alat sejenisnya. Yang keenam yaitu ada bell valve. Bell valve berfungsi untuk menghubungkan kompresor dengan hose maupun ball valve. Selain itu juga berperan mengatur keluarnya tekanan udara yang dihasilkan tabung angin. Terdapat bola berlubang di tengah bell valve yang dapat berputar dengan menggunakan tuas yang biasanya terletak pada atas bell valve. Udara akan keluar melalui hose jika posisi lubang searah dengan bell valve. Yang ketujuh ada filter. Filter pada kompresor terbagi menjadi dua, yaitu filter oli dan filter udara. Nah, filter udara berfungsi menyaring udara yang masuk ke intake kompresor agar tidak tersumbat oleh tumpukan debu dan kotoran. Agar mesin bekerja secara optimal, maka filter udara harus sering dibersihkan secara rutin. Sedangkan filter oli berfungsi untuk menyaring minyak pelumas yang melumasi bagian mesin agar optimal dan melakukan kompresi udara. Yang ke-8 yaitu ada oil gauge atau bisa disebut dengan minyak pelumas. Minyak pelumas yang berada dalam crankcase fungsinya adalah untuk melumasi daerah bertekanan tinggi, misalnya seperti silinder, metal, piston, main bearing, dan cranktip. Yang ke-9 ada motor. Nah, motor ini adalah komponen penggerak utama sebuah kompresor. Motor penggerak dibedakan menjadi dua kategori, yakni motor bakar dan motor listrik. Yang ke-10 ada silinder oil. Nah, silinder oil ini berfungsi melumasi silinder dan piston ketika kompresor bekerja. Dengan begitu, silinder tidak mengalami aus dan mencegah terjadinya gesekan antar metal sehingga overheating. Yang ke-11 yaitu ada piston. Komponen piston berada di silinder. Fungsinya yaitu mengkompresi udara agar menghasilkan udara bertekanan yang kemudian mengalir menuju low dan high pressure valve. Yang ke-12 yaitu ada poros engkol. Poros engkol ini berfungsi merubah putaran menjadi langkah yang memicu pergerakan naik maupun turunnya piston. Yang ke-13 ada low pressure section dan delivery valve. Berfungsi untuk mempertahankan kecepatan tinggi tanpa mengurangi tingkat efisiensi. Low pressure valve terdiri dari beberapa bagian yang mudah dipisahkan dan diperbaiki. Yang ke-14 ada pressure gauge. Pressure gauge merupakan alat bantu untuk mengetahui tekanan udara pada tabung penyimpanan udara. Dengan alat ini kita bisa dengan mudah mengetahui berapa tekanannya. Pada pressure gauge terdapat dua macam satuan, yaitu satuan PSI dan bar, serta terdapat angka-angka untuk menunjukkan jumlah tekanan dalam tabung penyimpanan. Yang ke-15 ada pressure switch. Pressure switch berfungsi menghubungkan kompresor dengan pressure gauge dan memutuskan tenaga apabila kapasitas tabung sudah mencapai batas agar tidak terjadi overload pada tabung penyimpanan. Terdapat pengatur tekanan dalam alat ini sehingga pengguna dapat mengatur angka maksimal dan minimal tekanan yang tersimpan dalam tabung. Selain itu, alat ini memiliki sensor untuk menyalakan mesin jika tekanan udaranya sudah mencapai titik minimum yang ditentukan. Yang ke-16 yaitu ada safety valve. Safety valve merupakan komponen penting dalam sebuah kompresor. Alat ini secara otomatis mengeluarkan tekanan udara yang sudah melebihi batas maksimal dalam tabung ke titik aman. Melalui pressure switch, pengguna dapat mengatur titik maksimal pada safety valve agar terhindar dari kemungkinan terjadinya ledakan pada tabung penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu ada reservoir tank. Reservoir tank merupakan tempat penyimpanan udara yang terkompresi oleh mesin kompresor. Alat ini mampu menahan besarnya tekanan dari udara tersebut. Biasanya reservoir tank berbentuk tabung dengan ukuran berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan kapasitas penampungnya. Biasanya kapasitas reservoir tank berkisar antara 80 sampai 8.000 galon. Alat ini berbahan plat baja yang dilapisi dengan lapisan khusus, anti karat, dan dicat sesuai dengan warna kompresornya. Proses kompresi gas pada kompresor dapat dilakukan menurut tiga cara, yaitu yang pertama kompresi isotermal. Bila suatu gas dikompresikan, maka ini berarti ada energi mekanik yang diberikan dari luar kepada gas.
Energi ini diubah menjadi energi panas sehingga temperatur akan naik jika tekanan semakin tinggi. Namun jika proses ini dikerjakan dengan pendingin untuk mengeluarkan panas yang terjadi, sehingga temperatur dapat dijaga tetap, dan kompresi ini disebut dengan kompresi isotermal atau temperatur tetap. Proses isotermal mengikuti hukum Boyle, maka persamaan isotermal dari suatu gas sempurna adalah PV sama dengan tetap atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan tetap, di mana P yaitu adalah tekanan absolut kilogram per centimeter kuadrat dan V sama dengan volume spesifik meter kubik. Proses kompresi ini sangat berguna dalam analisis teoritis, namun untuk perhitungan kompresor tidak banyak kegunaannya. Pada kompresor yang sesungguhnya, meskipun silinder didinginkan sepenuhnya, adalah tidak mungkin untuk menjaga temperatur tetap dalam silinder. Hal ini disebabkan oleh cepatnya proses kompresi, beberapa ratus sampai 1000 kali per menit di dalam silinder. Kedua, ada kompresi adiabatik. Jika silinder diisolasi secara sempurna terhadap panas, maka kompresi akan berlangsung tanpa ada panas yang keluar dari gas atau masuk ke dalam gas. Proses semacam ini disebut adiabatik. Dalam praktiknya, proses ini tidak pernah terjadi sempurna karena isolasi terhadap silinder tidak pernah dapat sempurna pula. Namun proses adiabatik sering dipakai dalam pengkajian teoritis proses kompresi. Hubungan antara tekanan dan volume dalam proses adiabatik dapat dinyatakan dalam persamaan P kali VK sama dengan tetap, atau P1 kali VK1 sama dengan P2 kali V2K sama dengan tetap. K sama dengan CP per CV, di mana K yaitu adalah rasio panas jenis, CP adalah panas jenis pada tekanan tetap, dan CV adalah panas jenis pada volume tetap. Jika pada persamaan adiabatik dibandingkan dengan persamaan kompresi isotermal, dapat dilihat bahwa untuk pengecilan volume yang sama, kompresi adiabatik akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi daripada proses isotermal. Karena tekanan yang dihasilkan oleh kompresi adiabatik lebih tinggi daripada kompresi isotermal untuk pengecilan volume yang sama, maka kerja yang diperlukan pada kompresi adiabatik juga lebih besar. Yang ketiga ada kompresi politropik. Kompresi pada kompresor yang sesungguhnya bukan merupakan proses isotermal karena adanya kenaikan temperatur, namun juga bukan proses adiabatik karena ada panas yang dipancarkan keluar. Jadi proses kompresi yang sesungguhnya ada di antara keduanya dan disebut proses politropik. Hubungan antara P dan V pada proses politropik dapat dinyatakan dengan persamaan P kali Vn sama dengan tetap, atau P1 kali Vn1 sama dengan P2 kali Vn2 sama dengan tetap, di mana N adalah indeks politropik, yaitu 1,25. Pada kondisi di mana tidak dilakukan pendinginan pada bagian kompresi, maka harga N lebih besar dari K. Bila pada pendinginan pada ruang kompresi, yaitu pada kompresi torak, maka harga N terletak antara 1 banding N banding K. Perhitungan dapat dilakukan baik dengan pendekatan kondisi adiabatik maupun kondisi politropik. Spesifikasi pompa torak atau reciprocating yang terdiri dari pompa torak kerja tunggal dan pompa torak kerja ganda dan pompa diafragma. Yang pertama ada pompa torak kerja tunggal, yaitu pompa yang kerja pistonnya hanya pada satu sisi saja. Dalam satu siklus operasi hanya terjadi satu kali langkah hisap dan satu kali langkah tekan. Torak memiliki kecepatan yang tidak tetap sehingga aliran pemampaan fluida menjadi tidak teratur. Pada awal dan akhir langkah piston, yaitu pada titik mati, maka piston akan berhenti sebentar dan akan mempunyai kecepatan tinggi pada bagian tengah langkah. Berikut prinsip kerjanya. Yang pertama ada pada langkah hisap. Pada langkah hisap, yaitu torak bergerak menjauhi katup sehingga tekanan di dalam silinder menjadi turun. Hal ini akan menyebabkan perbedaan tekanan yang besar antara bagian di dalam silinder dengan bagian di luar silinder, sehingga memaksa katup hisap terbuka dan cairan kemudian terhisap masuk ke dalam silinder dikarenakan tekanan di dalam silinder lebih rendah daripada di luar silinder. Berikutnya ada langkah buang atau tekan. Apabila torak telah sampai pada akhir langkah hisap, maka torak akan melakukan langkah buang, yaitu torak mulai bergerak menuju katup dan menyebabkan katup hisap menutup kembali. Saat cairan telah masuk silinder tadi akan didorong torak menuju ke katup buang.
Akibat dari langkah buang itu menyebabkan tekanan di dalam silinder menjadi naik sehingga mampu memaksa katup buang untuk terbuka. Selanjutnya cairan akan mengalir keluar silinder melalui katup buang dengan dorongan torak yang menuju katup sampai akhir langkah buang. Langkah hisap dan buang tersebut akan terjadi secara terus-menerus selama pompa beroperasi. Yang kedua ada pompa torak kerja ganda, yaitu pompa yang memiliki satu buah piston, satu silinder, dua katup hisap dan dua katup buang. Pada operasinya setiap langkah piston melakukan penghisapan dan penekanan pelida. Pada langkah mundur, sisi bagian kiri piston akan menekan pelida ke outlet, sedangkan pada sisi bagian kanan piston akan menghisap pelida dari sisi inlet. Berikut prinsip kerja pompa torak kerja ganda. Yang pertama ada piston bergerak mundur. Apabila katup buang sisi kanan piston tertutup rapat, sedangkan katup buang sisi kiri piston terbuka, sehingga pelida bagian kiri piston menuju ke ruang outlet dan keluar melalui pipa penyalur. Dan apabila katup hisap kiri tertutup rapat, sedangkan tekanan di ruang silinder kanan menurun, sehingga terjadi isapan dan membuat katup hisap kanan terbuka, kemudian pelida mengalir masuk ke silinder bagian kanan piston. Berikutnya ada piston bergerak maju. Apabila katup buang kiri silinder tertutup rapat, sedangkan tekanan ruang bagian kanan silinder meningkat, membuat katup buang kanan terbuka sehingga pelida mengalir ke ruang outlet dan keluar pompa melalui pipa penyalur. Apabila katup hisap kanan tertutup rapat, sedangkan tekanan ruang silinder kiri menurun, sehingga terjadi hisapan membuat katup hisap kiri terbuka dan pelida masuk ke ruang silinder. Yang ketiga ada pompa diafragma. Pompa diafragma termasuk pompa perpindahan positif di mana pompa ini mempunyai komponen utama yang berupa diafragma. Pompa diafragma adalah pompa yang menggunakan diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk menghisap masuk dan mendorong keluar fluida dalam pompa, dan terdapat katup di saluran masuk dan keluarnya untuk menjaga arah aliran fluida agar masuk dan keluar sesuai dengan salurannya masing-masing. Berikut prinsip kerjanya. Pompa diafragma secara umum digerakkan secara mekanik oleh sebuah motor dengan roda eksentriknya. Maksudnya roda yang berbentuk unik, tidak bulat sempurna, yang dibuat dengan tujuan khusus. Inti dari pompa jenis ini adalah adanya membran atau diafragma yang bergerak maju mundur di dalam ruang pompa untuk menghisap masuk dan mendorong air keluar. Ketika lengan camshaft menarik membran atau diafragma ke atas, maka akan menimbulkan efek hisap sehingga inlet valve akan membuka dan fluida masuk, sedangkan outlet valve akan menutup. Dan ketika lengan camshaft menekan membran dan diafragma, maka fluida yang masuk akan ditekan keluar melalui outlet valve dan terbuka akibat tekanan fluida, sedangkan outlet inlet valve justru akan menutup. Prinsip kerja dari positive displacement kompresor adalah untuk memindahkan gas atau udara menggunakan energi tekanan yang mengurangi volume udara atau gas, sehingga tekanan gas meningkat. Positive displacement kompresor ini juga dibagi menjadi dua, yaitu reciprocating kompresor dan rotary kompresor. Pada reciprocating kompresor, ada perpindahan piston di dalam silinder kompresor, dan juga jenisnya ada tipe low speed dan high speed kompresor. Kelebihan dari reciprocating kompresor ini memiliki high fuel efficiency dan long operating life. Hanya saja dari sisi maintenance membutuhkan high cost jika dibandingkan dengan kompresor sentrifugal. Reciprocating kompresor merupakan tipe kompresor positive displacement yang paling banyak digunakan di berbagai industri. Tidak cuma itu, alat ini juga sering menjadi bagian yang paling penting dan pantas mendapatkan perhatian khusus di beberapa industri, seperti industri petrokimia dan pengolahan gas. Reciprocating kompresor bekerja dengan prinsip yang sama dengan pompa sepeda, yaitu dengan memanfaatkan tekanan piston terhadap sejumlah gas atau udara yang terjebak dalam satu silinder, sehingga fluida kerja tersebut menjadi mampet dan tekanannya meningkat. Cara kerja dari reciprocating kompresor ada pada gambar. Dalam posisi 1 ke 2, piston bergerak menjauh dari kepala silinder dan valve suction terbuka, sehingga tekanan silinder dengan tekanan hisap adalah sama dan gas memasuki silinder. Pada posisi 2 ke 3, kedua valve tertutup dan kondisi awal di titik 2, dan piston akan melakukan kompresi menuju titik 3 atau posisi sesaat sebelum titik top silinder.
sehingga tekanan dari udara atau gas meningkat. Pada posisi 3 ke 4, ketika berada di posisi 3, maka valve discharge akan membuka hingga piston mencapai titik 4 atau top cylinder. Selanjutnya ada positive displacement kompresor jenis rotary. Kompresor rotary atau putar dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Pada kompresor putar, getaran yang dihasilkan relatif kecil. Hal ini disebabkan sudu-sudu pada kompresor putar yang merupakan elemen bolak-balik mempunyai massa yang jauh lebih kecil daripada kompresor sebelumnya. Selain itu, kompresor putar tidak memerlukan katup, sedangkan fluktuasi alirannya sangat kecil dibandingkan dengan kompresor reciprocating. Kompresor rotary mempunyai rotor dalam satu tempat dengan piston dan memberikan pengeluaran kontinu bebas. Kompresor beroperasi pada kecepatan tinggi dan umumnya menghasilkan hasil keluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompresor reciprocating. Keuntungan penggunaan kompresor rotary adalah yang pertama, dapat berputar pada putaran tinggi sehingga dimensinya relatif lebih kecil. Yang kedua, getaran mekanisnya lebih kecil. Yang ketiga, perawatan lebih sederhana karena jumlah bagiannya lebih sedikit, misal tanpa katup dan mekanisme lain. Yang terakhir, dapat memberikan debit yang lebih kontinu dibandingkan dengan kompresor reciprocating.